Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Saya hari ini sebagai individu, bukan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, karena tudingannya dan tuduhannya juga itu Dito sebagai warga negara biasa dan itu periode waktunya juga sebelum saya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Apa benar ada lobby-lobby di Komisi 1? Enggak tuh, saya nggak mau komentarin hoax, titik ya. Udah ya. Seperti kita ketahui adalah satu saksi bukan saksi. Hitungan kami, minimal 50 orang terlibat pada tindak pidana korupsi dan obstruksi. Dito apa, Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Ciri-ciri orangnya, apakah tinggi besar? Tinggi besar. Tinggi besar. Apakah Dito itu adalah Menpora sekarang? Ya. Iya, benar, harus jelas. Benar ya? Benar. Kepentingan apa dia dengan masalah BTS ini, 27M? Untuk penyelesaian kasus ini. Untuk penyelesaian kasus. Ya. Kotak Pandora penerima aliran dana BTS 4G Bakti akhirnya mulai terungkap. Di persidangan Selasa 26 September pekan lalu, satu persatu nama penerima aliran duit korupsi disebut. Nama-nama tercetus dari pengakuan Irwan Hermawan dan Windy Purnama. Keduanya adalah saksi mahkota atau saksi kunci dalam persidangan dengan terdakwa Johnny Gerald Plate, Anang Ahmad Latif, dan Yohan Suryanto. Irwan Hermawan adalah komisaris PT Solitech Media Sinergi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti. Orang yang dimaksud Irwan tak lain adalah Dito Aryo Tejo yang kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Irwan mengaku telah menyerahkan uang 27 miliar rupiah kepada Dito Aryo Tejo untuk membereskan atau menutup penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti. Untuk mengurus pemberesan perkara tersebut, Irwan bahkan menemui Dito Aryo Tejo di rumahnya tahun 2022 lalu. Jadi, saudara pernah ke rumahnya dia? Satu kali ya, mulia. Satu kali. Ya. Ketemu dia langsung atau siapa, Pak? Ada dia ada langsung. Dia ada di situ. Ketemu. Bertemu. Ya, tepat di belakang saya ini, rumah yang berada di Jalan Denpasaraya nomor 34 adalah tempat pertemuan antara Dito Aryo Tejo dengan Irwan Hermawan dan seseorang bernama Resi. Menurut keterangan Irwan, Resi memberikan uang senilai 27 miliar rupiah kepada Dito Aryo Tejo dan diduga serah terima uang itu dilakukan di dalam rumah tersebut. Keterangan Irwan Hermawan pada persidangan Selasa lalu bisa menjadi fakta baru dan juga materi pendalaman bagi Kejaksaan Agung untuk bisa mengungkap apakah benar ada keterlibatan dari Menpora Dito Aryo Tejo dalam mengamankan kasus korupsi proyek Bakti BTS 4G Kominfo. Kejaksaan Agung sebenarnya sudah mengendus aliran uang ke Dito Aryo Tejo. 3 Juli lalu, Dito diperiksa selama 5 jam oleh penyidik Gedung Bundar. Namun Menteri 32 tahun ini hanya menjawab diplomatis pertanyaan awak media. Kehadiran saya hari ini sebagai individu, bukan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, karena tudingannya dan tuduhannya juga itu Dito sebagai warga negara biasa dan itu periode waktunya juga sebelum saya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi kawan-kawan media, sekali lagi terima kasih. Boleh jadi para maklar kasus ini berjejaring atau kenal satu sama lain. Sebab entah sebuah kebetulan atau tidak, diduga nama Dito direkomendasikan oleh Windu Aji Sutanto yang sudah lebih dulu mengantongi uang 66 miliar rupiah untuk membereskan kasus dan tidak berhasil. Awal Agustus lalu, Realitas kembali meminta konfirmasi terkait uang 27 miliar rupiah tersebut dan Pak Menteri
lagi-lagi membantahnya. Tanggapan Bapak bagaimana terkait pengembalian uang 27 miliar? Ya Allah, itu pertanyaan udah lama. Ini semua udah proses resmi, udah ada klarifikasinya, bahkan semua pihak udah diperiksa. Jadi ya udahlah, kita ikutin yang resmi saja. Namun kini, Menteri Dito tidak bisa berkelit lagi. Fakta persidangan 26 September lalu telah memutarbalikkan semua drama. Nyatanya, uang 27 miliar rupiah diserahkan ke Dito demi mengubur penyelidikan kasus korupsi Bakti. Keterangan saksi mengungkap, uang diserahkan oleh Windy Purnama bersama Resi, karyawan PT Multimedia Berdikari Sejahtera, kepada Dito Aryo Tejo dan Haji Oni. Diketahui, Haji Oni adalah Oni Hendro Adiaksono yang juga dikenal dengan sebutan Kaji Edan. Namanya disebut di sidang, kalau misal dipanggil untuk sidang datang nggak? Ya semua yang formal pasti kita hormati. Ya. Tapi benar Mas ya, fakta persidangan yang sama kayak di BAP kok, semua sudah saya klarifikasi dan diberikan keterangan yang saya ketahui semuanya di proses resmi. Mas ini kan jabatan Mas kan masih terhitung baru dan ada kasus rasuah ini, apakah Mas menduga ada intrinsik politik? Nggak akan ada dugaan ini rasuah. Gimana Mas? Apakah ada intrinsik politik dalam kasus ini? Ya, semua harus kita hadapi. Semua ada resiko. Ya. Siapa sangka di balik sosok menterengnya, Edward Huta Hayan alias Naik Parulian Washington Huta Hayan disebut melakukan pemerasan terhadap Anang Latif CS. Saksi mengaku sejak terjadi keterlambatan pembangunan BTS, pihak Bakti digempur kanan kiri. Keterlambatan terus disoal hingga diancam diperkarakan. Namun ujung-ujungnya mereka justru menawarkan diri untuk meredam kasus tersebut. Modus inilah yang dilancarkan oleh Edward Huta Hayan hingga bisa mengantongi 15 miliar rupiah. Sejak 25 Mei 2022, Edward menjabat Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia Niaga Persero. Diyakini saat melancarkan aksi pemerasan berkedok pendampingan hukum, Edward masih menjabat sebagai komisaris di BUMN tersebut. Namun sejak namanya disebut-sebut di pusaran maklar kasus BTS Bakti, Edward mengundurkan diri pada 14 Juli 2023. Saudara diancam juga? Saya tidak. Oh enggak. Iya. Irwan diancam? Iya. Siapa yang ngancam Pak? Ya ancamannya akan dibuldozer begitu yang mulia. Siapa? Ya Pak Edward itu Pak yang mulia. Tidak jelas juga siapanya. Terus karena itu ada niat untuk menutup kasus itu gitu. Waktu itu seperti yang saya sampaikan, Pak Anang sudah duluan ketemu yang bersangkutan. Terus minta 8 ya. Terus akhirnya katanya 5, saya nggak tahu ya 5. Terus minta uang di depan 2 juta. Terus setelah itu saya bicara sama Pak Irwan, ada duit 2 juta nggak kamu? Pak Irwan bilang tidak ada 2 juta, adanya 1 juta. Jadi kalau gitu kasih 1 juta. Pak Irwan kasih ke anak buah saya, antar ke Pak Edward. Namun rupanya tak cuma Dito seorang. Saksi mahkota Irwan Hermawan juga menyebut Edward Huta Hayan dan Windu Aji Sutanto turut menerima aliran uang. Sedikitnya uang 108 miliar rupiah sudah digelontorkan untuk para maklar kasus tersebut. Namun semuanya nihil, tak berbuah hasil. Berarti yang tadi 15M hanyut tak tahu rimbanya. Kan gitu kan Pak? Ya. Iya Pak. Tambah lagi 60M. Ya. 75 lah barang tuh. Ya. Ya. Betul. Berapa itu Pak? Totalnya 27. 27. Ya. Tadi 75 tambah 27. Jadi berapa? 102 miliar. Ya. Oke. Uang piling tadi itu. Ya. Yang dipilih kabinet tadi. Ya. Irwan Hermawan dan Windy Purnama adalah saksi kunci yang paham betul seluk-beluk aliran uang BTS Bakti. Uang disetor ke sana sini, mengalir ke orang-orang berpengaruh hingga lembaga tinggi negara. Ada proyek bagi-bagi duit di sini. Wah, itu saya nggak tahu itu saya nggak paham.
Apa benar ada lobby-lobby Bu di Komisi 1? Enggak tuh, saya nggak mau komentarin hoax, titik ya. Udah ya. Kuat diduga uang korupsi BTS 4G Bakti mengalir hingga ke Senayan. Di persidangan disebut uang 70 miliar rupiah mengalir ke anggota Komisi 1 DPR. Uang disetor sebanyak 2 kali oleh Windy Purnama kepada Nistra Yohan. Windy adalah saksi mahkota dalam persidangan 26 September pekan lalu. Namun dalam perkara korupsi BTS Bakti, Windy sebenarnya juga sudah berstatus tersangka. Windy diperintahkan oleh mantan Dirut Bakti, Anang Ahmad Latif, untuk menyerahkan uang kepada anggota Komisi 1 DPR melalui Nistra Yohan. Saudara kan sudah menyerahkan uang 2 kali ya? Betul yang mulia. Jumlahnya banyak loh, 270 M. Betul yang mulia. Uang itu untuk apa coba? Tolong dijelaskan. Informasi dari Pak Anang itu adalah untuk K1. K1 saya tanya ke Pak Irwan, K1 itu apa? Untuk Komisi 1, maksudnya diserahkan uang itu untuk apa di Komisi 1? Oh, saya tidak tahu yang mulia. Ya? Saya tidak tahu. Harus jelas. Saya tidak tahu yang mulia. Apakah uang itu yang 70 M itu ya sudah diterima? Sudah yang mulia. Sudah diterima oleh siapa tadi? Nistra ya? Betul yang mulia. Tepat di belakang saya saat ini yaitu gedung yang berwarna abu-abu dan coklat. Ini merupakan Hotel Aston Sentul, di mana disinilah Windy Purnama menyerahkan sejumlah uang kepada Nistra Yohan. Nah, memang penyerahan uangnya ini dilakukan 2 kali di lokasi yang berbeda, yaitu di kawasan Gandul dan juga di Hotel Aston Sentul ini. Adapun total nilai uang yang diberikan oleh Windy Purnama jumlahnya mencapai 70 miliar rupiah. Kuat diduga uang yang mengalir ke Komisi 1 DPR itu berkaitan dengan pembahasan anggaran di Kementerian Kominfo di tahun 2021. Persisnya untuk memuluskan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan proyek BTS 4G Bakti, sehingga anggarannya berturut-turut naik. Inilah sosok Nistra Yohan yang disebut menerima uang 70 miliar rupiah melalui Windy Purnama. Di tayangan video yang diunggah pada 3 November 2021 ini, Nistra terlihat aktif dalam kegiatan sosial Rumah Putih Sugiono. Rumah Putih Sugiono tak lain adalah rumah aspirasi dari Sugiono, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Gerindra. Meski sudah 2 kali dipanggil untuk pemeriksaan di Kejaksaan Agung, hingga kini Nistra belum pernah menampakkan batang hidungnya. Sejak Juli lalu, Nistra juga sudah tidak beredar lagi di gedung DPR. Meski nama komisinya santer disebut menerima aliran dana BTS Bakti, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR masih adem-adem saja. Ketua Komisi 1 Mutia Hafid yang ditemui Juni lalu juga enggan memberikan komentar kepada realitas. Mau nanya aja Bu, terkait ini juga apa? Pembahasan anggarannya itu kan Bu, apa benar ada lobby-lobby Bu di Komisi 1? Enggak tuh, saya nggak mau komentarin hoax, titik ya. Udah ya. Oke, makasih ya Bu ya. Anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono menyebut, naiknya anggaran Kominfo di tahun 2021 dan 2022 semata-mata demi mendukung program pemerintah, yaitu percepatan transformasi digital. Dev pun menampik dugaan bagi-bagi duit ke Komisi 1. Presiden, pemerintah mendorong untuk dibangun BTS melalui Bakti. Nah, jadi itulah kenapa disepakati untuk dianggarkan, dan juga memang sebagian besar kan dananya itu dari Bakti. Bakti itu kan dananya dana USO, jadi nggak sepenuhnya juga dari APBN. Beberapa orang bilang bahwa ada proyek bagi-bagi duit di sini. Wah, itu saya nggak tahu itu saya nggak paham.
Nah, kalau yang hal-hal seperti itu, sebaiknya tunggu proses hukum yang bergulir. 70 miliar rupiah jelas bukan uang yang sedikit. Akal waras publik berbicara, rasa-rasanya hampir tidak mungkin seorang Nistra meminta uang 70 miliar rupiah atas inisiatifnya sendiri. Sebab Nistra bukanlah siapa-siapa yang bisa membuat ataupun mempengaruhi kebijakan dan keputusan. Celakanya, di soal aliran uang ke Komisi 1 DPR, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung justru menyebut masih kekurangan alat bukti untuk menjerat Nistra Yohan sebagai tersangka. Hanya salah satu orang saja, kan itu. Nah, kita kan tidak bisa mengklarifikasi hanya berdasarkan satu keterangan saksi. Seperti kita ketahui adalah satu saksi bukan saksi. Apalagi kesaksian itu akan menentukan nasib seseorang nanti berikutnya. Ngerti kan? Jadi kita masih memerlukan keterangan-keterangan yang lain dapat mendukung keterangan saksi yang tadi. Ya kan? Saya pikir apa yang disampaikan tadi, keterangan yang muncul di persidangan itu sudah ada semua dalam berkas perkara. Ya, maka dari itu kita kepingin semua lebih transparan lagi, lebih terbuka. Sehingga banyak kasus perkara yang kita tangani sedang berjalan ini, ketika dia memberikan keterangan di persidangan tidak sesuai dengan apa yang di BAP, kita tetapkan dia sebagai tersangka. Seperti kasus yang baru kita tetapkan kemarin. Karena apa? Kita mengambil ya konstruksi hukum yuridis itu dari juga berdasarkan apa yang disampaikan di depan persidangan. Kemudian kita terus mencermati, mempelajari dan memonitoring terus. Ya, hasil ini nanti akan dijadikan masukan bagi penyidik dalam rangka tadi, ya kan, membangun konstruksi yuridis yang sudah penyidikan lagi berjalan. Lantas, akankah penerima uang 70 miliar rupiah dari kontraktor dan subkontraktor BTS Bakti bakal rame-rame melenggang bebas tak terjamah hukum? Hitungan kami, minimal 50 orang terlibat pada tindak pidana korupsi dan obstruction of justice. Anggaran jumbo proyek bakti jadi bancakan banyak pihak. Uang disetor sana-sini untuk bagi-bagi fee hingga menutup jejak korupsi. Uang ratusan miliar rupiah ditebar demi menutup kerugian negara. Setidaknya ada 3 klaster aliran fulus dana korupsi BTS Bakti, yaitu klaster persetujuan anggaran di DPR, pengaturan dan pemenangan tender proyek, serta klaster pemberesan perkara. Dan untuk kesekian kalinya, Badan Pemeriksa Keuangan juga turut terseret-seret. Lembaga audit tertinggi negeri ini ternyata turut kecipratan fulus haram. Saksi Windy Purnama mengaku menyerahkan uang senilai 40 miliar rupiah kepada seseorang bernama Sadikin. Penyerahan uang diperintahkan langsung oleh mantan Dirut Bakti, Anang Ahmad Latif, kepada Windy. Apakah Sadikin itu orang Badan Pemeriksa Keuangan? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Kenapa saudara harus mengatakan itu dari BPK? Saya tahunya dari Pak Anang sepertinya. Informasi dari Pak Anang. Iya, atau saudara dari hanya Pak Iwan. menyerahkan aja? Iya. Apakah uang itu kemudian masuk ke Badan Pemeriksa Keuangan, saudara tahu? Saya tidak tahu. Uang pecahan dolar Amerika dan dolar Singapura senilai 40 miliar rupiah diberikan dalam sebuah koper di parkiran Hotel Grand Hyatt di Jakarta Pusat. Uang disetor melalui Sadikin demi menutup celah temuan penyimpangan dalam audit anggaran Kominfo tahun 2021. Terlebih, BPK sudah menaikkan statusnya dengan melakukan audit khusus pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Di tempat inilah, di lokasi parkir Hotel Grand Hyatt yang terletak di Jakarta Pusat ini menjadi transaksi Windy Purnama, saksi mahkota dari BTS ini memberikan uang senilai 40 miliar kepada Sadikin yang diduga oknum dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau kita lihat di lokasi parkir ini, kita bisa melihat bahwa lokasi ini bisa tergolong sepi dari aktivitas, sepi dari pantauan-pantauan orang dan juga pusat perhatian, dan juga di sini ada beberapa CCTV yang seharusnya nama Sadikin ini bisa terlacak oleh CCTV yang ada di tempat parkir Grand
Hyatt hotel di Jakarta Pusat ini. Ditemui realitas pekan lalu, Kepala Biro Humas BPK RI, Yudi Ramdan, hanya menjawab diplomatis, katanya akan mengikuti proses hukum yang berlaku. BPK menyampaikan bahwa apabila dalam proses penegakan hukum ada keterlibatan BPK, maka BPK menghormati dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Terkait soal BPK memberikan WTP di tahun 2021 kepada Kominfo, padahal pada saat itu juga ada kejanggalan-kejanggalan berupa anggaran di dalam BTS korupsi BTS Kominfo ini seperti apa Pak? Seperti yang saya sampaikan, itu statement dari BPK yang tadi, itu aja. Kesaksian Irwan Hermawan, Windy Purnama, dan Galumbang Menak telah mengungkap teka-teki penikmat fulus proyek BTS 4G Bakti. Sederet nama disebut, mulai dari orang berpengaruh, elit partai politik, hingga petinggi negeri. Irwan Hermawan mengaku mendapat banyak tekanan dan ancaman saat memberikan kesaksian di persidangan pun, gurat ketakutan masih terlihat begitu nyata. Saya takut yang mulia untuk berbicara karena di antara yang menerima itu sepertinya orang-orang kuat dan punya pengaruh, sehingga saya sampai bulan Mei saya belum buka. Bulan Mei kapan? 2023 saya belum berani buka untuk menyampaikan ke penyidik maupun ke siapapun. Namun saya takut karena ada teror yang ada ancaman keluarga saya alami, sering istri saya sendiri di rumah. Ketua Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus, mendorong penyidik segera menyelidiki fakta-fakta baru persidangan. Kejaksaan Agung diminta tidak tebang pilih menuntaskan korupsi berjamaah proyek BTS 4G Bakti. Kita lihat saksi-saksi mahkota, 2 orang menyebut nama Dito yang sekarang dikaitkan publik bahwa itu adalah Menpora hari ini. Baru ada nama Nistran dikaitkan dengan DPR RI. Nah, baru ada nanti penyebutan nama lain terhadap anggota BPK yang itu Sadikin. Kan nggak susah. Kalau diperiksa Sadikin, kira-kira bertambah nggak pelakunya? Bertambah. Itu obstruction of justice-nya. Tapi kalau pokok persoalannya diperiksa lebih jauh, hitungan kami, minimal 50 orang terlibat pada tindak pidana korupsi dan obstruction of justice-nya. Hitungan kami. Pengakuan-pengakuan saksi mahkota di persidangan sudah begitu gamblang, menjadi fakta baru yang tidak bisa ditutup-tutupi. Tidak ada alasan lagi bagi Kejaksaan Agung untuk pilah-pilih penegakan hukum dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti. Sebab sesungguhnya tidak ada siapapun yang lebih sakti ketimbang hukum itu sendiri. Terlebih hanya segelintir pelaku korupsi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.